Mana makanannya? Kenapa nggak ada makanan? Tadi kan aku minta bikinin teh. Mana? Jangan bilang kita harus sarapan di luar karena nggak ada makanan. Udah deh Mas, ngomong sarapannya ntar aja ya. Aduh, aku bingung gimana jelasinnya ya. Ada apa sih? Hah? Apa ini yang disebut sebagai istri yang tidak berbakti? Melupakan kewajiban terhadap suaminya. Kamu ini sebenarnya mau ngomong apa sih? Itu loh Mas, istri pertama kamu Soraya. Ya. Dia itu lupa kewajibannya sebagai seorang istri, lupa ngurus kamu, lupa ngurus Rara. Mungkin karena semalaman itu dia bergadang sama dokter itu. Apa? Dokter siapa yang kamu maksud? Iya, tadi aku ke pavilion mau manggil Soraya. Pas aku dateng, aku melihat Soraya sama dokter itu tidur di satu ruangan semalaman. Coba, kamu bayangin istri kamu itu. Maksud kamu Soraya tidur sama dokter Irfan? Iya, siapa lagi dokternya Mas? Sama dokter Irfan. Padahal kamu udah bilang sama Soraya kan untuk nggak nelpon dokter Irfan. Tapi apa? Dia nggak dengerin kamu. Lewatan Soraya. Benar-benar keterlaluan. Dia sengaja nantangin aku ya. Yaudah Mas, kamu cek sendiri biar kamu percaya. Cepetan, tuh. Dia udah benar-benar nggak anggap lagi aku sebagai suaminya. Dia udah nggak mau nurut lagi sama aku. Soraya! Bangun! Bangun! Mas Aryo, Mas. Kamu siapa, ha? Berani kamu ikut campur. Berani kamu ngatur-ngatur saya. Keluar kamu dari sini. Mas, jangan emosi, Mas. Diam kamu! Ada apa ya di luar ya, Maya? Ada apa ya berisik ya? Ya Allah. Coba Papa lihat ya. Jangan. Biar aja Mama yang lihat ya. Papa kan masih sakit. Ya. Enggak, Ma. Biar Papa yang lihat keluar. Kamu apa? Mau apa kamu pegang istri saya? Mau berbuat mesum lagi? Apa-apaan lagi ini? Bapak Marwan, Bapak kenapa keluar, Pak? Bapak harus istirahat dulu, Pak, karena Bapak baru saja melewati masa kritis malam. Bapak nggak apa-apa, dokter. Kamu benar-benar nggak tahu diri ya. Ini bapak saya, ini istri saya, dan ini rumah saya. Sebelum saya murka, lebih baik kamu keluar dari sini. Bapak Aryo, Tugas saya sebagai dokter adalah memastikan pasien saya baik-baik saja. Saya nggak akan di sini kalau Bapak Aryo melakukan kewajiban sebagai seorang anak. keluar. Hah? Berhenti Aryo! Mas Aryo! Mas! Aryo! Mas! Keluar! Keluar! Mas! Stop! Mas! Ya. Berani-beraninya kamu dekatin istri saya. Pergi kamu, jauhi istri saya sekarang. Sudah aku duga, pasti seru nonton ini. Coba Tante Yanti ada di sini. Pasti dia senang melihat ini semua. Bapak Aryo, tolong jangan ngomong sembarangan. Saya di sini jagain bapak kamu. Jangan jadikan bapak saya alasan untuk mendekati istri saya. Keluar kamu sekarang. Keluar! Ayo Pak, Papa masuk Pak. Papa gak pantas di sini. Jaga omongan kamu. Kalian berdua ya, orang tua macam apa kalian? Kalian biarkan lelaki asing masuk ke rumah saya, nginap di sini, tidur bersama istri saya di depan mata kalian. Kalian nggak takut neraka apa?
menghalalkan yang haram, ha? Astagfirullahaladzim, Mas! Kamu ngomong apa sih? Kenapa kamu ngomong kayak gitu sih, Mas? Aryo, kamu itu jangan ngajarin Bapak ya. Masalah haram dan halal. Emang kamu ngerti maksudnya? Kamu ngerti arti halal dan haram? Kamu tahu, Dokter Irfan itu orang baik. Dia semalaman ngurus Papa. Tidak seperti kamu yang tidak pernah ngurusin Papa, tidak pernah peduli sama orang tua. Papa nggak usah lebay, ini bukan dokter baik, Pak. Dia cuma sok baik. Dekat-dekat sama istri saya, Pak. Papa harus pikir pakai otak. Atau Papa, jangan-jangan Papa bersekongkol. Iya. Papa sengaja bawa dia masuk ke dalam rumah ini supaya dekat dengan istri saya. Itu maksud Papa, kan? Jaga mulut kamu dan otak kamu. Kamu tahu? Dan kamu ngerti soal haram dan halal. Kehidupan kamu itu yang haram. Tahu nggak? Kamu kuasai rumah ini. Kamu menari-nari di rumah ini. Apa itu halal? Haram, tahu nggak? Pakai otak dong kalau ngomong. Jangan cuma cuap-cuap aja. Ini semua gara-gara kamu. Kita nggak perlu dokter, tapi kamu sok baik datang ke rumah ini. Keluar kamu dari sini. Pak, lepasin Om Dokter, Pak! Kamu anak kecil jangan ikut campur. Pak, aku Pak yang teleponin Om Dokter untuk ngobatin Opa. Bapak Marwan. Pak. Bu Lita, sebaiknya kita bawa Bapak Marwan. Hati-hati, Pak. Kita ke klinik. Sayang, udah sayang. Rara diam di sini aja sayang ya. Rara kan harus pergi sekolah ya. Nggak mau, Mar. Kamu ngeliat keadaannya Opa, Ma. Sayang, di sana kan ada dokter Irfan yang ngobatin Opa. Rara di sini aja ya sayang ya. Rara doain semoga semuanya baik-baik aja. Rara nggak usah khawatir ya. Rara, kamu nggak usah lihat Opa. Ini semua gara-gara Papa. Awas saja kalau sampai Rara sakit kembali. Ini salah Papa semuanya. Om sekarang udah berubah. Om jadi jahat. Rara, aku ini papamu. Kamu jangan kurang ajar sama Papa. Kamu itu Om, bukan papaku lagi. Tante jahat. Kamu itu udah merubah papaku. Jadi jahat juga sama kayak kamu. Rara, jaga mulut kamu, Rara. Ayo coba sentuh anak aku ya, Mas. Rara masih kecil. Jangan pernah sentuh dia. Rara! Ini gara-gara kamu. Gara-gara menikah sama anakku. Siang malam anakku diracuni sehingga dia keji sama keluarganya. Sama sama kamu. Perempuan gak tahu diri. Kejam! Sabar, Ma. Ayo, Ma. Ayo kita susul Papa, Ma. Ayo, Ma. Apa? Jadi selama beberapa hari Aryo menghilang, menikah dengan wanita lain? Astaga, kok bisa-bisanya si istri muda dibawa ke rumah ini, tinggal sama Soraya lagi. Tega banget sih si Aryo tuh. Jadi itu istri mudanya Pak Aryo? Gak tahu diri banget ya? Ya ampun. Kurang ajar. Sekarang tetangga pasti pada benci sama aku. Itu pasti gara-gara istri mudanya. Sampai Aryo memperlakukan ayahnya